Halo, assalamualaikum. Ketemu dengan saya lagi di Ayunda Channel. Hari ini topik saya mengenai tanaman-tanaman yang ada di toga. Ya, nanti saya pun juga akan memperlihatkan jenis tanaman apa saja itu dan juga akan menjelaskan apa saja manfaatnya. Jadi seperti biasa, sebelum mengikuti kegiatan saya atau sebelum mengetahui tanaman apa saja yang ada di toga, jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini. Nah, teman-teman, kita sudah tahu bahwa toga itu adalah sebidang tanah atau lahan atau pekarangan yang bisa kita manfaatkan untuk menanam tanaman. Tapi di sini tanamannya itu yang mempunyai khasiat atau manfaat sebagai obat-obatan atau tanaman itu tanaman herbal. Nah, di sini saya akan memperlihatkan juga tanamannya. Saya punya di sini ya. Ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat ini adalah binahong. Ya, ini adalah binahong. Ini saya memegangnya ini agak hati-hati ya. Karena binahong ini adalah jenis tanaman yang mirip seperti mawar. Maksudnya di sini batangnya itu banyak sekali duri-duri. Jadi ketika kita mau memegang atau mengambil, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita tertusuk durinya itu. Nah, khasiat dari binahong itu adalah untuk menjaga kesehatan jantung, menurunkan diabetes, dan juga mengatasi wasir. Jadi ketika kita pengen ya memanfaatkan dari daun binahong itu, kita bisa petik ya beberapa lembar dari daunnya, terus bisa kita cuci bersih dulu, terus kita rebus. Nanti setelah airnya mendidih, kita bisa tuang di gelas, ditunggu dulu ya, hangat dulu, terus baru kita minum. Tapi seperti biasa harus hati-hati ya, karena batangnya itu banyak sekali duri seperti mawar. Terus yang kedua, ini adalah kalau ya bisa dilihat dari jauh ya. Kalau bisa dilihat dari jauh itu hampir mirip ya, seperti daun pepaya ya, bisa dilihat di situ. Tapi ini adalah tanaman yang namanya betadin. Seperti kita tahu bahwa betadin itu untuk obat luka. Nah, jadi tanaman ini orang menyebutnya tanaman betadin. Nah, tanaman betadin ini bisa kita manfaat ketika kita punya luka ya, luka luar ya, luka luar. Terus kita bisa putik ya daunnya itu, terus nanti ada getahnya, kita bisa oleskan di luka tadi. Tapi tetap ya lukanya harus kita bersihkan dulu. Setelah bersih baru kita olesi atau tetesi dengan getahnya itu. Terus yang ketiga ini adalah asam jawa. Bisa dilihat ya, ini adalah asam jawa. Asam jawa ini bermanfaat untuk mengurangi resiko kanker, terus juga untuk kekebalan tubuh dan juga mencegah diabetes. Sama ya, kita bisa putik daunnya ini, kita cuci bersih, terus kita rebus ya, terus kita minum. Terus yang selanjutnya ini ginseng. Ginseng ya, saya lihatkan ini ginseng. Nah, ginseng ini bermanfaat untuk memperbaiki aliran darah dan juga meningkatkan produksi sel darah merah. Nah, seperti biasa juga ya, saya itu sering karena ginseng ini banyak sekali tumbuh di toga kami atau juga di taman saya atau kebun saya itu. Kadang-kadang saya petik daun ginseng ini untuk bikin bikin kalau kita bikin mie, saya mesti campur dengan ini. Ya, mesti saya campur dengan ginseng atau kalau mau dadar telur seperti ini. Saya manfaatkan seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu ini sirih merah. Ya, sirih merah. Sirih merah ini untuk menyembuhkan asam urat, batu ginjal dan juga menurunkan kolesterol. Ya. Nah, sirih merah ini adalah jenis tanaman yang merambat. Jadi, kita harus sering-sering mengecek atau melihat gitu loh. Tanaman ini karena merambat, itu nanti takutnya dia merambat di tanaman yang lain. Terus yang terakhir ini adalah bisa dilihat ya, ini adalah sirih Cina atau orang bisa menyebutnya tumpang sari. Ya, manfaatnya adalah untuk mengurangi rasa sakit atau analgesik dan bisa juga untuk obat jerawat. Jadi teman-teman, ini hanya sebagian ya dari tanaman toga yang kami miliki. Terus di antara tanaman toga itu pun kita juga harus sering-sering melihat dan merawatnya, karena ada dua hal. Yang pertama, ada beberapa jenis tanaman yang memang mau air, istilahnya dia tahan air. Ya, kalau misalnya hujan gitu dia enggak apa-apa.
Tapi ada beberapa tanaman yang tidak tahan air. Terus yang kedua, ada beberapa jenis tanaman juga yang tahan dengan sinar matahari, ya. Tapi ada juga yang tidak tahan dengan sinar matahari. Jadi itu saja dulu ya, apa istilahnya, informasi atau hal-hal mengenai tanaman toga. Semoga bermanfaat. Mungkin rekan-rekan juga bisa memanfaatkan lahan di rumahnya untuk menanam tanaman toga. Ya, tetap semangat ya teman-teman ya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum.